Yo semuanya, kali ini gue ingin membuat sebuah video review untuk sebuah monitor yang jujur mencuri hati gue. Monitor ini adalah monitor gaming 27 inch dengan tampilan yang gamer banget dan memiliki spesifikasi yang sangat lengkap dan dibanderol dengan harga yang murah untuk kelasnya. Monitor apakah itu? Nah, kali ini gue akan membahas dan mereview sebuah monitor yang datang dari AOC. Yap, AOC 27G2, sebuah monitor gaming yang mantap dengan harga yang oke banget. Ini monitor kalau gue bilang itu bener-bener gak masuk akal. Terlebih kalau lo ngeliat dari harganya ya. Ini monitor tuh bisa gue bilang murah tapi nggak murahan. Dan bahkan bisa gue bilang berani diadu dengan monitor setingkatnya di brand lain. Jadi kemarin gue udah sempet bahas sedikit mengenai monitor ini pada saat live streaming bareng AOC. Dan di situ kita mulai dari unboxing dan rakit monitornya. Kalau misal lo belum sempet nonton, lo boleh mampir dulu di video itu. Nah, tapi di video itu gue belum sempet membahas lebih dalam mengenai spesifikasi dan fitur mengenai monitor ini. Dan di kesempatan kali ini, gue akan coba untuk gali lebih dalam untuk monitor ini. Oke lah, langsung aja kita mulai, let's go! Nah, sebelum kita mulai pembahasan yang dalam, gue akan coba bahas dulu ya mengenai apa aja yang kita dapetin dari box monitor ini. Nah, di dalam kardus lo bakal dapetin beberapa buku manual dan kertas-kertas yang juga bakal lo dapetin di monitor lain. Lalu di sini lo dapetin kabel power dan kabel DisplayPort. Rata-rata emang sih kalau buat monitor zaman sekarang dan monitor gaming ya, itu biasanya emang lo dapetnya itu adalah kabel DisplayPort. Terlebih buat monitor dengan refresh rate yang tinggi. Nah, pertama, lo bakal dapetin sebuah kaki monitor. Overall, emang kerasa bahannya itu plastik banget. Tapi gue bisa bilang kokoh. Jadi, meski terbuat dari plastik, lo nggak perlu khawatir karena beneran kokoh ini untuk kakinya. Di kaki monitornya juga udah ada skrunya dan tinggal diputer aja. Jadi, lo nggak butuhin obeng di sini kalau gue bisa bilang. Karena tinggal dipasang aja ke leher monitornya. Nah, lalu, of course lo dapat layarnya ya. Dan cara pasang layar ke monitornya juga cukup simple karena di monitornya udah ada space untuk mounting layarnya dan tinggal di-plug-in aja. Nah, sekarang udah kerakit nih monitornya. Dari first impression, bisa dibilang ini monitor itu terlihat gagah loh. Warna merah dan hitam ini bisa dibilang jadi komposisi warna yang cakep dan gamer banget. Nah, sekarang gue pengen coba ngebahas mengenai fitur-fitur yang ada di monitor ini. Gue akan mulai dari yang terlihat dulu ya. Monitor ini tuh punya bezel yang cukup tipis. Tapi pada bagian bawah monitor ini masih lumayan gede ya. Karena emang dipakai AOC untuk pasang logo brand mereka di monitor ini. Lalu monitor ini bisa juga diputer-puter. Karena emang ergonomis dari monitor ini tuh bisa dinaikin dan diturunin. Sesuai dengan kebutuhan lo. Dan ini cukup tinggi. Dan juga bisa diputer layarnya naik ke posisi horizontal dan vertikal. Dan ini sih gue bilang merupakan sebuah fitur yang udah melekat buat monitor gaming ya. Kayak rasa-rasanya kalau monitor gaming nggak bisa di-adjust baik tilt maupun rotasi itu kayak bukan monitor gaming gitu. Lalu sekarang gue akan bahas soal port yang tersedia di monitor ini. Seperti yang lo bisa lihat di sini, port yang tersedia pada monitor ini itu adalah mulai dari HDMI, DisplayPort, dan VGA. Masih ada loh VGA loh. Nah, cuman ini itu bisa dibilang sebagai bentuk bahwa AOC masih peduli terhadap PC build yang masih pakai komponen PC lama. Sehingga mereka masih bisa merasakan kenikmatan dari monitor ini. Meskipun bisa gue bilang nggak bisa maksimal ya untuk performanya kalau lo pakai VGA connection. Lalu kalau lo ngomongin soal build lebih jauh lagi untuk monitor ini, memang secara overall monitor ini tuh menggunakan material plastik. Tapi kalau gue bilang cukup kokoh dan masih bisa diterima. Lalu monitor ini juga nggak ada RGB-RGB-annya, tapi menurut gue nggak terlalu ngaruh lah. Ya emang sih ada beberapa dari lo memang mungkin demen banget dengan yang berbau RGB. Tapi kalau lo lihat dari harga dan spesifikasi yang ditawarkan, apa ya, gue rasa dengan nggak adanya RGB di monitor ini ya bisa gue bilang wajar dan sangat bisa diterima. Oke, kurang lebih tadi adalah mengenai fitur yang terlihat secara fisik. Sekarang gue akan bahas mengenai spesifikasi dari monitor ini. Monitor ini memiliki 144 Hz refresh rate dan menggunakan IPS panel, serta memiliki 1 millisecond response time. 144 Hz ini memang beda banget sih rasanya kalau misal lo cobain. Dan misal sebelumnya lo pakai monitor 60 atau mungkin 75, terus lo ngerasain gimana enaknya tuh pakai monitor 144, gue jamin lo nggak bakal pengen balik lagi ke 60 Hz. Lalu monitor ini memiliki support resolusi sampai 1080p dengan ukuran monitor 27 inch dan memiliki brightness sampai 250 nits. Sebetulnya yang membuat monitor ini menjadi sebuah monster itu adalah
dari harganya yang bisa dibilang itu nggak masuk akal. Karena monitor lain dengan spesifikasi yang bisa dibilang berada pada kelas yang sama, bakalan dibanderol di harga 4 juta ke atas. Nah, sedangkan untuk monitor ini, gue diinfokan sama AOC bahwa kemarin itu harganya dibanderol dengan harga 3,5 sampai 3,8 juta. Widih, kacau juga harganya. Dan dari harga tersebut, spesifikasi dari monitor ini juga bisa dibilang nggak kalah dari brand yang lain gitu. Sebagai contoh, monitor ini memiliki Adaptive Sync dan NVIDIA G-Sync Compatibility. Adaptive Sync ini pada dasarnya bisa dibilang lebih fleksibel buat dapetin manfaat G-Sync dari NVIDIA maupun FreeSync dari AMD. Nah, dengan fitur ini ditambah dengan refresh rate yang tinggi dan response time 1 millisecond bakal membuat pengalaman gaming lo menjadi makin mantap. Gue juga nggak nemuin adanya dead pixel pada saat melakukan testing pada monitor ini. Dan begitu pula untuk ghosting. Jadi aman banget kalau misal dipakai buat main game first person shooter atau game kompetitif lainnya. Oh iya, untuk monitor yang gue review ini, gue juga nggak nemuin adanya screen bleeding, jadi bisa dibilang aman untuk kualitas layarnya. Nah, untuk color space dari monitor ini juga bisa dibilang paling tinggi jika dibandingkan dengan beberapa brand setingkatnya. Seperti yang lo lihat di gambar ini, monitor ini tuh memiliki color space DCI-P3 yang mencapai angka 95%. Jadi kemarin gue sempat nanya tuh ke orang AOC, bedanya DCI-P3 sama sRGB coverage itu apa? Jadi, pada intinya, DCI-P3 itu mencakup gamut warna yang lebih luas jika dibandingkan dengan sRGB. Nah, ini artinya, perangkat apapun yang bisa menampilkan DCI-P3 dapat menampilkan lebih banyak warna daripada perangkat sRGB. Sehingga bisa dibilang, DCI-P3 itu memiliki nilai yang lebih besar dari sRGB. Koreksi gue ya kalau misalkan gue itu salah mengartikannya. Tapi emang monitor ini tuh terlihat menghasilkan warna yang bisa dibilang akurat dan bagus secara detail. Nah, sedikit disayangkan di sini, gue nggak bisa melakukan benchmark secara real untuk color space-nya karena gue nggak punya alatnya yang digunakan untuk melakukan testing coverage warna. Color space ini bisa dibilang juga penting buat lo yang bekerja sebagai desainer atau editor karena ini akan pengaruh terhadap akurasi warna. Jadi dari hasil warna bagus yang barusan gue sebut itu, bisa dibilang itu sangat subjektif. Dalam arti, ini adalah preferensi dari mata gue ketika gue mencoba warna dari monitor ini dan ketika gue melihat dari monitor gue yang lain. Tapi di YouTube juga udah banyak video lain yang menyediakan informasi benchmark dan gue rasa lo bisa nemuinya dengan gampang. Oh iya, lalu monitor ini juga udah ada fitur HDR-nya dan untuk hasil dari HDR-nya ya lumayan lah. Meski nggak terlalu wah banget, tapi gue bisa bilang ya lumayan lah. Karena emang untuk HDR dari monitor ini memang belum certified, jadi bisa dibilang bonus lah. Fitur HDR ini bisa lo aktifin dari OSD menu dari monitor. Dan ngomongin soal OSD, gue kurang sreg sama OSD yang diberikan sama AOC. OSD yang ada di monitor ini sih udah old school banget kalau gue bilang. Karena monitor gue yang dulu, dan itu monitor biasa malahan ya, itu pakai interface OSD yang mirip banget sama OSD dari monitor ini. Dan monitor lama gue itu udah dari tahun 2016 gitu. Ayolah AOC, coba diperbarui untuk OSD-nya. Karena ini cukup penting buat beberapa user yang ingin utak-atik konfigurasi monitor kalian. Dan juga untuk tombol navigasinya, hal ini cukup menguji kesabaran lo. Karena posisi dan tombolnya yang kurang enak buat dipakai. Beberapa kali gue malah kepencet tombol power pas gue pengen navigasi, dan ini asli cukup jengkelin sih. Nah jadi secara overall, dengan harga yang dibanderol oleh AOC untuk monitor ini, gue bisa bilang monitor ini sangat recommended untuk main game dan juga bisa dipakai untuk pekerjaan desain untuk kelas harga yang sama. Karena normalnya lo butuh dana 4 juta ke atas untuk dapetin monitor dengan kualitas yang sejajar dengan monitor ini. Parah sih ini, murahnya kebangetan AOC. Nah, gue juga dapat kabar, ini monitor lagi out of stock ya buat saat ini. Tapi katanya bulan Juli 2020 ini bakal mulai beredaran lagi di marketplace. Jadi, pantengin terus marketplace yang lo sering pakai, karena ini monitor itu kacang goreng banget. Bahkan, wave pertama kemarin langsung habis di marketplace ini monitor. Karena harganya yang nggak masuk akal gitu. Nah oke, mungkin itu dulu review dari gua saat ini. Kalau misal ada yang kurang atau mungkin lo punya pertanyaan, lo boleh tulis di kolom komentar. Dan misal kedepannya lo pengen dapetin berita terupdate lagi seputar teknologi, gua sangat menyarankan lo untuk subscribe semisal lo belum subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng ya, supaya lo bisa dapetin notifikasi secara real time. Dan misal lo suka dengan video ini, lo boleh banget tekan tombol like. Dan misal lo nggak suka, lo tau mesti ngapain. Oke, sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gua ya. Thank you.